Jadi manajemen energi yang buruk itu akhirnya kita tuh kayak ibarat kehabisan bensin tuh kehabisan bensin, ibarat kehabisan tenaga tuh kita jadi kehabisan tenaga. Contoh kayak tadi ya, itu kayak dihabisin buat scrolling tenaganya. Karena kalau udah scrolling lama jenuh juga, capek kan. Mas lakukan sesuatu. Betul. Pelarinya tidur lagi tuh. Nah bener gitu kan. Kenapa lu? Duh, capek nih gua. Capek kenapa? Biasa sibuk. Sok sibuk jadi banget. OSIS gua. Sok sibuk banget. Kayak yang paling sibuk aja. Emang paling sibuk kok. Emang lu udah sholat belum? Oh iya, sekarang udah jam berapa? Udah sholat zuhur ya? Udah lewat. Aduh. Lah, lu jangan sok-sok gitu dong. Lu boleh sibuk tapi iman lu jangan lupa dijaga juga iman lu. Emang bisa ya dijaga iman? Nggak tahu juga sih. Sambil produktif. Gue soalnya bukan ahli di soal ini juga. Makanya kita mau nanya aja langsung nih ke ahlinya. Kita panggil. Manggil. Boleh, ntar tunggu ya, panggil dulu. Oke. Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Rahis. Nah ini ahlinya Is. Alhamdulillah. Ahli kita. Gimana nih? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih? Ada obrolan apa nih kita hari ini nih? Nah gini nih Pak. Anak kan tadi dibangunin nih sama Syahid. Tiba-tiba Syahid nyinggung soal iman dan produktivitas. Nah, iman dan produktivitas tuh apa sih Pak? Wah, ini keren banget ya. Jadi memang kita saat ini ya, generasi Z atau Gen Z ini memang perlu yang namanya arahan gitu ya untuk bisa produktif. Nah ini kita lagi ngobrolin upgrade iman berarti ya. Upgrade iman dan juga produktivitas. Jadi jangan cuma bisa produktivitas doang, kita harus bisa imannya juga harus bisa disamakan gitu. Betul, ya. Jadi jangan fokus salah satu doang. Nah, jadi upgrade iman itu lebih ke menambah keyakinan. Gitu ya. Jadi menambah rasa percaya, menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah rasa harap gitu ya. Jadi yang pada intinya adalah ketika keimanan seorang nambah, maka rasa dorongan untuk berbuat baik, berbuat produktif itu juga akan tampak. Nah, maka dari itu apa? Efek dari upgrade iman itu hati kita jadi lebih tenang. Gitu ya. Yang kedua, nah ketika hati kita lebih tenang, kemudian langkah kita jadi lebih tertata, gitu ya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan clue, memberikan arahan kepada kita di dalam Quran surat Al-Fat ayat 4 gitu ya, yang pada intinya adalah dialah yang menurunkan Al-Quran untuk menambah keimanan mereka gitu ya. Jadi dialah yang menurunkan ketenangan dan menambah keimanan. Dialah yang menurunkan ketenangan. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati mereka, gitu ya, ke dalam hati orang beriman agar bertambah iman mereka, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi poinnya, kalau misalnya iman bertambah, gitu ya, maka niat kita jadi lurus, kemudian disiplin kita jadi naik, dan maksiat kita jadi turun. Bener ya. Jadi jangan cuma produktivitas doang. Berarti kalau iman kita makin naik, kita makin tenang, produktivitas kita makin bagus juga. Nah, betul gitu ya. Jadi memang itulah produktif yang berkah gitu. Nah, terus kan kita tahu nih, nggak semua khususnya di generasi kita ya, generasi Z itu nggak semuanya itu produktif, dan juga nggak semua orang yang produktif itu imannya setara sama produktivitas mereka. Nah, itu kira-kira apa sih yang menjadi kendala utama bagi generasi kita khususnya? Nah, iya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, salah satu kondisi atau keadaan apa sih yang menghalangi generasi Z gitu ya untuk produktif gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa coba amati gitu ya, salah satu kendalanya, nah yang pertama itu kayak niat itu kabur gitu ya. Niat kabur itu maksudnya
kayak kita kerja atau kita belajar itu untuk cari validasi, gitu ya. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu akhirnya apa? Kita jadi kayak cepet capek, gitu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas itu justru kayak jadi beban buat kita, gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita dijejali dengan timeline yang toksik, gitu ya. Jadi timeline toksik itu kayak kita tuh kayak over scroll, gitu ya. Jadi dari over scroll itu yang kita misalnya niatnya untuk belajar, kita misalnya niatnya untuk bikin tugas gitu ya. Keasikan. 2 jam keasikan gitu ya. Tiba-tiba sejam scrolling aja. Tiba-tiba Jadi gitu tiba-tiba ya. ngantuk, tidur, malas. Jadi akhirnya udah. fokus kita jadi pecah gitu. Iya, iya. Nah, yang ketiga kayak nggak punya jangkar harian gitu. Kayak tidak punya atau tidak ada jangkar waktu. Misalnya apa? Misalnya kita berjalan aktivitas tuh kayak nggak ada patokan gitu. Nah makanya penting gitu ya, kita tuh kayak punya jangkar waktu. Nah jangkar waktu itu salah satu contohnya adalah misalnya terkait dengan sholat gitu ya. Jadi sholat ini jadi jangkar kegiatan kita gitu ya, aktivitas harian kita gitu. Nah yang ketiga atau yang keempat, nah ini manajemen energi yang buruk gitu ya. Jadi manajemen energi yang buruk itu akhirnya kita tuh kayak ibarat kehabisan bensin, ibarat kehabisan tenaga tuh kita jadi kehabisan tenaga. Contoh kayak tadi ya, itu kayak dihabisin buat scrolling tenaganya. Karena kalau udah scrolling lama jenuh juga, capek kan. Malas ngelakuin sesuatu. Betul. Kelarinnya tidur lagi. Nah bener gitu kan. Nah itu kan salah satu efek dari situ kan akhirnya begadang gitu ya, kurang tidur, kemudian kayak kita tuh kayak makannya tuh ngasal gitu ya. Harusnya kan pola makan itu dijaga, tapi kita akhirnya asal dalam makanan gitu ya. Kemudian olahraga nol. Olahraga nol itu ya kita tuh kayak jarang olahraga gitu, karena kan kita asiknya rebahan, kita asiknya main ya tadi ya, scrolling tadi gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya jadi berat gitu buat kita gitu ya. Dan terakhir, nah ini circle yang nggak support buat kita, circle yang nggak ngedukung kita gitu ya. Jadi lingkungan yang ngeremehin kita, pentingnya disiplin, pentingnya ilmu. Nah itu ternyata bisa mempengaruhi kita juga, sehingga kita lebih asik untuk tadi ibarat dalam belenggu itu ya asik terbelenggu gitu. Makanya sulit untuk produktif. Kira-kira gitu. Pak, kendalanya yang paling banyak kan kalau dari yang Anda dengar tadi itu manajemen. Salah terkhususnya kayak manajemen energi sama manajemen waktu. Nah, cara efisien sesuai Islam juga nih, manajemen waktu dan energi itu gimana, Pak? Benar-benar. Nah, ini nih penting buat kita ya gitu ya. Jadi biar kita itu memiliki yang namanya rambu-rambu, sehingga kita bisa ngatur, kita bisa kelola gitu ya waktu kita, energi kita, sehingga tidak terbuang sia-sia. Nah di antara rambu-rambu itu tentu Islam memiliki banyak yang namanya petunjuk. Nah di sini kita akan coba share 3 petunjuk itu. Nah apa saja? Nah yang pertama, betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa memberikan pada kita gitu ya. Jadi dalam sebuah hadis Bukhari Muslim gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan gambaran kepada kita gitu ya, bahwa ada 2 nikmat gitu ya. Ada 2 nikmat yang kadang orang itu tertipu atas 2 nikmat tersebut. Karena tertipu gitu ya, efeknya ya itu tadi Banyak. Terbuang dengan sia-sia gitu ya, atau tertipu di sini maksudnya menyia-nyiakan gitu ya. Apa saja itu? Nah, yang pertama itu adalah nikmat sehat. Sehat sama waktu luang. Nah, yang kedua nikmat waktu luang, bener banget. Nah, jadi nikmat sehat ini penting banget. Nikmat sehat ini penting banget karena dengan fisik yang sehat, raga yang sehat kan, insya Allah ya, kalau misalnya kita menjalani kehidupan itu benar-benar jadi buat kita berenergi gitu kan,
buat kita jadi semangat gitu ya, apalagi untuk beribadah misalnya. Jadi kalaupun misalnya ketika kita sakit kan pasti akan sulit gitu ya, untuk ibadah, untuk melakukan aktivitas gitu. Jadi memang ini poin pertamanya gitu ya. Jadi mengelola waktu, kemudian mengelola yang namanya tadi kesehatan gitu ya. Nah, itu poin pertamanya. Yang kedua, nah jadi dalam Quran surat Al-Baqarah gitu ya, ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani seseorang melainkan dengan sesuai Apa yang dia kesanggupannya. Gitu ya. Artinya apa? Nah, artinya di sini kita harus punya yang namanya kerja cerdas gitu ya. Kerja cerdas yang itu bukan memaksa diri kita ya kerja atau melakukan aktivitas, mengerjakan tugas-tugas itu tanpa aturan. Jadi benar-benar kita kelola gitu ya, kayak kelola dari sisi emosional kita, gitu ya, mental kita, gitu ya, dari sisi kesehatan kita tadi, gitu ya. Kemudian dari sisi kayak misalnya waktu tidur kita, waktu istirahat, gitu ya. Nah, makanya ketika itu semua kita jaga, kita tata, gitu ya. Nah, insya Allah gitu ya. Jadi benar-benar dapat itu yang namanya produktif, gitu. Nah, terakhir ada yang ketiga itu adalah jadi Rasulullah SAW itu dalam hadis Bukhari Muslim menyampaikan kepada kita rambu-rambu yang pada intinya adalah barang siapa yang beriman kepada hari akhir gitu ya, maka berkatalah yang baik atau diam. Artinya apa? Artinya terkadang kita ini mungkin ketika kita berkata-kata yang baik ya itu ya justru bagus gitu ya. Tapi ada kalanya bagi seseorang itu sulit sekali untuk meninggalkan kata-kata buruk, meninggalkan kata-kata toksik gitu ya. Nah, maka dari itu, nah bagi orang-orang yang seperti itu diam itu lebih baik. Jadi silent is golden itu emang cocok buat mereka gitu ya. Tapi bagi orang-orang atau pihak-pihak yang memang justru dengan berkata baik itu justru makin bermanfaat, makin produktif, nah itu justru lebih bagus, gitu ya. Jadi tiga hal tadilah yang kemudian menjadi patokan bagi kita untuk apa? Untuk bisa mengelola yang namanya waktu, mengelola yang namanya tenaga kita, sehingga apa? Sehingga keseharian kita tuh kayak punya value gitu. Keseharian kita tuh kayak enggak sekedar capek, tapi capek yang memang benar-benar Bermanfaat. Ada manfaatnya, bukan bermanfaat. capek yang sia-sia gitu ya. Capek syari. Betul. Gitu, Rois gitu ya. Tadi saya sempet denger yang itu kita tuh dipengaruhi sama circle pertemanan. Tapi yang bener sih, awalnya tuh lihat juga ini contoh nyata aja dari beberapa teman Ana yang awalnya tuh dia tuh emang baik banget gitu. Terus ketika masuk suatu circle pertemanan sifatnya berubah. Nah, Entah dari perkataannya, entah dari sikapnya. Sama kan tadi paginya juga ada ikut acara nih. Nah, dapat quotes yang lumayan menarik banget. apa tuh? Apa tuh? Kalau nggak salah pas itu gini. Janganlah kamu mengubah gayamu untuk bisa diterima di sebuah circle pertemanan. Jadi kalau kita mau masuk ke circle pertemanan apapun atau keadaan apapun itu, ya apa adanya aja, nggak usah maksain, ntar malah ngabisin energi kan untuk mikirin gimana caranya memuaskan hati orang lain, terus gimana caranya untuk menjadi apa yang ingin diinginkan orang lain. Be yourself, udah antum udah jadikan seperti ini, nikmati aja, Jadi jalani malah aja. capek sendiri gitu ya. Daripada capek sendiri udah jalanin aja. Oke, Pak, mantap. Nah, itu kan tadi udah ada dari Islam udah ada, terus kendala-kendalanya juga udah ada tuh tentang produktivitas, keimanan dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah untuk mencapai kita bisa iman sama produktivitasnya itu setara itu menurut Faris gimana? Ini bagus nih ya pertanyaannya ya. Jadi memang yang pertama iman gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya gitu ya, teman-teman jam kosong gitu ya, yang hari ini sedang nonton
Nah, memang kita perlu yang namanya upgrade keimanan gitu ya. Dan ternyata, nah salah satu cara untuk mengupgrade keimanan itu adalah dengan mendapatkan keimanan melalui proses berpikir, gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan keimanan, itu kan tadi kan ya, upgrade iman itu kan menambah yang namanya rasa percaya, menambah yang namanya rasa keyakinan. Dan itu ternyata didapatkan melalui yang namanya proses berpikir. Jadi kita tingkatkan level berpikir kita tingkatkan taraf berpikir kita. Untuk apa? Untuk yang namanya memikirkan 3 pertanyaan besar dalam hidup kita. Gitu ya. Apa saja itu? Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana setelah mati. Nah, ini pertanyaan besar yang akan membuat seseorang itu bangkit dan juga produktif. Kenapa? Karena dengan dia memikirkan 3 pertanyaan besar itu, dia akan meyakini sesuatu gitu ya. Sekalipun sesuatu itu tidak tampak, tapi dia percaya akan keberadaannya. Nah, jadi memperyakini keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika rasa keyakinan itu nambah, berarti rasa takut sama Allah jadi nambah. Rasa harap sama Allah itu nambah. Ini penting banget. Karena 2 hal ini, satu bisa jadi rem, satu bisa jadi pendorong. Rasa takut kepada Allah akan membuat dia memiliki rem untuk berhenti bermaksiat. Makanya tadi di awal maksiat jadi turun. Kenapa? Karena punya rem. Gitu ya. Kemudian dia akan semakin tertata hidupnya. Kenapa? Karena tadi dia punya harap yang sangat besar, karena memiliki rasa percaya yang besar, keyakinan yang besar bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolong dia, membantu dia, dan mengabulkan doa-doa dia. Nah, jadi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga iman ini benar-benar menjadi bahan bakar bagi dia, bahan semangat buat dia, ibaratnya giroh gitu ya, gairah untuk beramal, untuk beraktivitas. Nah, jadi seperti itu. Itu kunci utamanya. Maka dari itu, langkah praktisnya apa? Nah, ketika rasa keimanan tadi bertambah tadi akan mendorong dalam sisi amal. Nah, amal yang bisa kita berikan resep konkretnya, nah, yang pertama itu niat dan zikir. Ya, jadi niat dan zikir ini kita mulai dengan niat karena Allah, gitu ya. Kemudian berzikir di sini berarti kita ya banyak-banyak selalu mengingat Allah. Mengingat Allah, bisa kontrol juga. Beristighfar gitu ya. Sayyidul istighfar. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi benar-benar ingat gitu sama Allah gitu ya. Nah, jadi ketika itu kita lakukan, itu sama dengan kita mereset hati kita. Ketika hati kita reset gitu ya. Nah, itu benar-benar akan membuat jadi ketika hati kita reset gitu ya, jadi kita benar-benar akan mendapatkan yang namanya ketenangan, gitu ya. Nah, yang kedua, time block di ketika sholat, gitu ya. Nah, misalnya apa? Di sholat subuh, gitu ya. Nah, kita punya waktu tuh di habis sholat subuh untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memang membutuhkan yang namanya konsentrasi yang tinggi. Betul. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngantuk gitu ya, kalaupun misalnya kita lelah gitu ya, justru di waktu-waktu itu waktu-waktu yang bagus buat kita untuk melakukan yang namanya deep work gitu ya. Jadi kita fokus dengan kerjaan kita. Salah satu langkahnya adalah gadget kita, smartphone kita. Nah, itu kita buat airplane mode gitu ya. Jadi buat jadi mode pesawat gitu ya. Artinya apa? Udah biarkan biar tidak ada notifikasi yang masuk sehingga kita fokus dalam melakukan tugas-tugas kita. Nah, tapi kalau misalkan HP dimatiin masih ada gangguan lain, Pak. Apa tuh? Contohnya ngantuk. Relate di boarding tuh habis subuh banyak banget yang banyak banget tidur. Contohnya Pak Is. Nah, ya itu makanya nanti di sinilah kita perlu yang namanya nanti
to-do list gitu ya, apa-apa yang harus kita rencanakan gitu ya. Nah, terus apa? Yang ketiga itu tilawah harian gitu ya, tilawah harian plus 1 aksi. Jadi minimal kita tilawah 1 halaman per hari gitu ya. Kemudian kita tulis 1 tindakan kecil dari ayat tersebut gitu ya. Jadi ketika kita ada ayat tentang berinfak, nah kita beramal untuk berinfak. Ada ayat tentang sholat, nah kita tadi menjaga sholat kita. Ada ayat tentang perbuatan untuk beramar ma'ruf, kita melakukan amar ma'ruf. Jadi 1 langkah kecil itu akan sangat bermakna buat kehidupan kita gitu ya. Nah, yang berikutnya yang keempat itu digital diet gitu ya. Digital diet itu artinya kita mengurangi porsi Penggunaan media sosial. Kita bermedia filter. sosial gitu ya. Jadi misalnya ngecek chat itu cukup 2 kali. Kapan itu? Tiap menit set. Siang atau Alt sore. tab. Jadi siang atau sore ya. Itu cukup 2 kali aja gitu ya. Kemudian sosmed 2 kali gitu ya. Kalau misalnya 1 kali bersosmed itu 10 menit ya berarti cukup 20 menit gitu kan. Nah, yang ketiga, nah itu matikan notifikasi yang itu memang akan mengganggu fokus kita. Karena apa? Karena notifikasi itu kalau misalnya enggak kita matikan, itu akan terus terngiang-ngiang gitu ya. Dan itu akan tadi mengganggu notifikasi fokus apa kita. ya? Apa notifikasi saldo nggak cukup atau apa? Apa pikiran? Kalau mati notifikasi gitu bisa bikin OPT. Takutnya ada kayak notifikasi. Nah, Gimana tuh, Pak? takut ada tugas gitu ya, takut apa gitu ya. Nah, jadi memang itu tantangan, itu tantangan buat kita. Makanya yang kita lakukan itu adalah kita punya ritme kerja yang jelas gitu ya. Kadang itu hanya godaan setan aja sih sebenarnya. Agar kita buka HP, kemudian setelah dibuka, Keterusan. yang Ternyata tadinya nggak ada, malah kekhawatiran scroll tadi ya malah scroll lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya olahraga. Jadi memang olahraga ini penting banget. Walaupun nggak harus olahraga berat gitu ya. Kita jalan-jalan kecil, jogging gitu ya. Atau misalnya melakukan warming up dan seterusnya. Ya membuat tubuh kita bugar gitu ya. Badan kita fit, ini penting banget. Kenapa? Nah, karena dengan tubuh kita yang fit tadi membuat otak kita jadi jernih gitu ya. Jadi ketika otak kita jernih, kita menyelesaikan Mau ngapa-ngapain juga step-step enak. masalah itu juga jadi lebih mudah gitu ya. Nah, terakhir, nah di malam hari nih ketika kita sesi mau beristirahat, nah perlu yang namanya muhasabah. Gitu ya. Jadi muhasabah itu kita tuh kayak merefleksikan diri kita gitu ya. Seharian ini ngapain aja sih? Nah, betul gitu ya. Jadi kita coba Evaluasi renungkan diri, betul. apa nih 5 nikmat yang sudah kita dapatkan di hari ini. Nah, 5 nikmat itu coba kita sebutkan satu persatu, kemudian disyukuri. Nah, biasanya dari situ kita jadi lebih tenang, kita juga jadi merasa bersyukur gitu ya. Sehingga apa? Sehingga hati kita tuh bener-bener tentram gitu. Nah, terus apa lagi? Coba melakukan 3 evaluasi atau 3 perbaikan untuk diperbaiki esok. Artinya apa? Misalnya ketika kita di hari ini nih, sepanjang hari ini ada kesalahan-kesalahan yang menurut kita, oh ini harus kita perbaiki. Nah, tulis aja 3. Nah, kemudian diperbaiki di esok harinya. Nah, terakhir, nah tentukan 1 kebaikan yang itu kita akan kunci agar kebaikan itu konsisten, agar kebaikan itu jadi kebiasaan. Kebiasaan, habit. Nah, jadi habits. Nah, ini penting banget. Nah, jadi ketika itu kita lakukan, nah itu akan sangat mendukung kita untuk apa? Untuk bisa mendapatkan yang namanya produktivitas, yang produktivitas tadi memang dilatar belakangi atau dilandasi dari keimanan yang kuat. Karena memang keimanan yang kokoh itu akan mendorong seseorang itu untuk beramal gitu ya. Keimanan yang kokoh itu akan mendorong seseorang untuk melakukan yang terbaik gitu.
Berarti emang korelasi antara iman dan produktivitas ini erat banget ya Pak? Erat banget. Kita tilawah, kita zikir ikut Allah, hati jadi tenang, aktif kegiatan jadi lancar. Betul. Misalkan malam kita syukur nih, tidur jadi nyenyak. Benar-benar. Nggak overthinking malamnya. Jadi gitu ya. Jadi memang, nah disinilah gitu ya. Makanya kita beruntung sekali kita sebagai seorang Muslim, kita mendapatkan arahan gitu ya. Jadi Islam itu, masya Allah ya, bukan hanya mengurus urusan-urusan ibadah, tapi juga Islam mengajarkan kita bagaimana caranya mengelola kehidupan. Nah, maka dari itu ya salah satunya kehidupan keseharian kita gitu ya. Itu benar-benar diatur di dalam Islam. Makanya dengan keimanan tadi gitu ya, yang kokoh, yang kuat, yang produktif, itu menjadi penguat buat kita juga untuk ya hidup lebih produktif. Mantap. Guys, kita terjawab. Alhamdulillah. Jadi habis ini udah lupa sholat. Imamin. Imam udah sholat, anak udah sholat. Lalu ngapain gitu, makanya jangan sibuk-sibuk. Ingat tadi, terapin apa yang dikatakan oleh ahli kita. Soalnya ada quotes lagi nih, asik. Apa tuh? Quotes of the day. Ilmu tanpa aksi hanyalah halusinasi. Oh my god. Keren, cakep. Jadi jangan lupa Parah. dipraktekkan apa-apa yang tadi disampaikan ya teman-teman, dipraktekkan semuanya supaya kita bisa menambah iman juga menambah produktivitas kita. Itu dia. Cukup? Oke. Enough. Ya. Makasih banyak. Pak Aris, masih ada perlu lagi? Oh, masih perlu, Sampai masih ketemu mau lagi. isi yang lain. Orang sibuk, Orang sibuk. Sampai jumpa Orang ya. produktif. Ayo dah. Ya, Ya, Pak makasih Aris, ya, Pak. makasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, sekarang lu pergi ke masjid, sholat. Hit, Sana. imamin hit. Udah sholat gua mah. Lagi.